Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Apriani, NIM 1912154 dari kelas PAI 4B. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang pengertian administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, pengertian administrasi. Administrasi dalam pengertian secara harfiah, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan ministre. Kata ad mempunyai arti sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada. Dan kata minister sama dengan kata to serve atau to conduct yang berarti melayani, membantu, dan mengarahkan. Dalam bahasa Inggris, to administer berarti pula mengatur, memelihara, dan mengarahkan. Menurut Purwanto 2007 halaman 1, kata administrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Contoh administrasi dalam pengertian yang sempit, yaitu kegiatan yang intinya seperti kegiatan catat-mencatat, mendokumentasikan kegiatan, menyelenggarakan surat menyurat dengan segala aspek, serta mempersiapkan laporan. Ada juga fungsi administrasi. Jika dihubungkan dengan administrasi pendidik, maka bisa diartikan bahwa hal ini merupakan upaya peningkatan efektivitas guru, dosen, dan lain-lain untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Yang kedua, tenaga pendidik. Secara umum, pendidik di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya. Contoh dari pendidik yaitu guru, dosen, konselor, pamong belajar, dan lain-lain. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 6 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 39 mengatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Yang ketiga ada tenaga kependidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 6 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 39 yaitu tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. Contoh tenaga kependidikan lainnya seperti orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan. Di antaranya ada wakil atau kepala urusan umumnya pendidik yang mempunyai tugas tambahan dalam bidang yang khusus untuk membantu kepala satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada institusi tersebut. Contoh, kepala urusan kurikulum. Yang kedua ada tata usaha. Yang ketiga ada laporan, adalah petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap alat-alat dan bahan di laboratorium. Lalu ada pustakawan, ada pelatihan ekstrakurikuler, dan petugas keamanan atau penjaga sekolah. Selanjutnya yaitu tujuan administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tujuan administrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisien dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapun yang menjadi tujuan utama pendidikan adalah untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik agar menjadi warga negara yang memiliki kualitas sesuai dengan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila menurut Asnawir 10. Menurut Sergiovanni dan Carver, ada 4 tujuan administrasi, yaitu efektivitas produksi, efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri, dan kepuasan kerja.
Tujuan administrasi pendidikan dapat dikelompokkan kepada tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Pertama, tujuan jangka pendek dari administrasi pendidikan adalah agar tersusun dan terlaksana suatu sistem pengelolaan komponen instrumental dari proses pendidikan yang meliputi komponen siswa, pegawai guru, sarana dan prasarana, organisasi, pembiayaan, tata usaha, dan hubungan sekolah dengan masyarakat, agar terlaksananya proses pendidikan di sekolah secara efektif yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Menurut Asnawir, halaman 10. Selanjutnya, tujuan jangka menengah administrasi pendidikan mengarah kepada pencapaian tujuan institusional setiap jenis dan jenjang serta program pendidikan. Dan tujuan jangka panjang administrasi pendidikan adalah tujuan yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Di samping itu, secara operasional, contoh tujuan administrasi pendidikan yaitu untuk memudahkan pekerjaan administrasi dalam bidang pendidikan. Kedua, menciptakan iklim ruhaniah, psikologis, dan sosial. Yang ketiga, meningkatkan moral dan semangat kesetiakawanan di antara individu yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan administrasi pada lembaga pendidikan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas kerja para pekerja. Yang kelima, meningkatkan kemampuan pekerja dan mempertinggi pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terus-menerus dalam melakukan pekerjaan yang ditamban. Menurut Asnawir, halaman 10-11. Materi yang selanjutnya yaitu ruang lingkup administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, pendidik. Contoh tugas dan tanggung jawab sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, mendidik, membimbing, serta melatih peserta didik agar yang pertama, menjadi manusia yang berkualitas dan mengaktualisasikan potensi kemanusiaan secara optimum. Yang kedua, dosen bertugas mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, ada konselor bertugas memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Yang keempat, ada pamong belajar bertugas menyuluh, mengajar, membimbing, melatih peserta didik. Yang kelima, ada pamong bertugas membimbing dan melatih anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak, dan sejenisnya. Dan yang terakhir, ada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Contoh dan tugas tanggung jawab tenaga kependidikan antara lain menurut Dr. Andes Haji Muhammad Daryanto 2006 halaman 70. Yang pertama adalah pamong belajar bertugas menyuluh, mengajar, membimbing. Yang kedua, penilik bertugas dan bertanggung jawab melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada pendidik non-formal. Yang ketiga, pengawasan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan pemantauan, penilaian. Yang keempat, tenaga perpustakaan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan sumber belajar di perpustakaan. Dan yang terakhir, tenaga laboratorium bertugas dan bertanggung jawab membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.